Baik pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, masih bersama Silvi dalam program Santri Soan Kiai bersama Abah Kiai Haji Abdul Rashid Badrus Talabu Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Purwasri Kediri. Baik Abah, kita tadi sempat berbicara dan berbincang mengenai bagaimana kiat-kiat untuk menjaga lisan ketika berpuasa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Abah, ketika sekarang ini di segmen ini kita bakal mengulas lebih jauh lagi tentang bagaimana sih cara untuk menjaga lisan ketika berpuasa gitu. Baik, untuk yang pertanyaan yang pertama Abah, bagaimana sih cara untuk menghindari maksiat saat puasa gitu? Kan pastinya setiap kita berpuasa pasti punya godaan-godaan sendiri. Menghindari maksiat pada waktu puasa itu syaratnya satu, harus ngerti bahwa kalau itu maksiat. Orang itu kalau ingin beribadah harus berpikir yang akan saya jalankan itu nilai ibadah atau tidak. Orang itu kalau takut maksiat harus dipikir bahwa yang akan saya jalankan itu maksiat atau tidak. Jadi takrif definisi ibadah dan takrif definisi daripada maksiat harus diketahui. Pembicaraan bentuknya sama antara pembicaraan maksiat dan tidak maksiat. Bedanya satu. Apa? Kalau ibadah adalah diperintah oleh Allah yang isinya adalah meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Kalau pembicaraannya adalah menyakitkan orang, ngerasani, menggunjing, itu sudah dikek saja bahwa itu harus kita jalankan di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan. Sebab bagaimanapun juga kemaksiatan adalah kemaksiatan. Kita diperintah oleh Allah untuk menjauh daripada kemaksiatan. Makanya kita harus, banyak orang mengatakan gini, aku gak ngerti maksiat ya opo, aku gak ngerti ibadah ya opo. Makanya ngaji. Orang itu diperintahkan untuk belajar, untuk mengaji, untuk mencari ilmu, untuk mencari guru. Biar apa? Biar bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang maksiat, mana yang ibadah. Kalau sudah diketahui itu maksiat ibadah, mana yang harus kita kerjakan. Maksiat bukan hanya lisan, sesuatu yang mengandung makna, sesuatu yang mengandung pengertian, sesuatu yang mengandung pemahaman. Itu namanya ucapan. Ada tidak bersuara tapi mencibir orang, atau isyarah yang mempunyai makna yang tidak baik, itu sudah maksiat. Karena apa? Sesuatu yang mengandung makna, sesuatu yang mengandung pengertian, sesuatu yang mengandung kefahaman. Kalau memang itu baik, kita jalankan. Kalau memang itu tidak baik, kita tinggalkan. Maka tabassum, sama tabassum bahasanya mesem. Mesem ada yang mesem menghina, ada yang mesem menyanjung, ada mesem syukur. Bedanya tipis. Di mana kan? Di satu titik yang isinya adalah menyakiti orang atau tidak, menghina orang atau tidak. Makanya bahasanya satu. Ngajilah untuk mengerti mana yang maksiat. Ngajilah untuk mengerti mana yang nilai ibadah. Kita nggak mungkin mengerti maksiat, kita nggak mungkin mengerti ibadah kalau tidak mengaji. Makanya di pesantren banyak pengajian, di pesantren banyak orang yang berilmu, di pesantren banyak ulama. Ikutlah para ulama mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadis, mengkaji isinya daripada Al-Quran hadis. Insya Allah mengetahui mana maksiat, mana tidak maksiat. Jadi cara-cara untuk menghindari maksiat saat berpuasa yang pertama adalah kita harus tahu. Ini loh maksiatnya. Harus tahu ini maksiat atau tidak. Harus tahu bagaimana kita menjauhi maksiat. Kalau maksiat sendiri kita tak tahu. Nah, caranya tahu, ngaji. Ngaji harus ngaji. Bahkan maksiat itu bermacam-macam. Ada maksiat lisan salah satunya. Mungkin dari Abah, apa saja sih jenis-jenis maksiat lisan yang harus kita jauhi saat berpuasa, khususnya gitu Abah? Lisan yang mengandung, saya katakan mengandung makna. Tidak ada suara, tapi
bentuknya lisan sudah penghinaan. Ada kan mencibir, itu suatu kemaksiatan, penghinaan pada orang lain. Membentuk karakter wajah itu sudah mengandung maksiat apabila karakter wajah itu diarahkan pada orang yang kita tidak senang. Nah, kita lisan itu bersuara, tapi mengandung makna walaupun tidak bersuara apabila mempunyai nilai-nilai. Makanya ini ada saya tulis di dalam koret-koret ya. Sini al-ikhtisam wa ayyakunal abdu muqbilan alaihi khosyi'an lillah fa idza aradal abdu ayyanala as-sawa wal fadail alladzi dzakarallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayabtaghi ayyarifa hurmata syari wa yahfadhu bihi lisanahu minal kadhib. Orang kalau mengatakan bahwa Ramadan itu mulia, Ramadan itu nilai tambah untuk ibadah, Ramadan itu sesuatu yang harus kita jaga, yang perlu kita camkan adalah arahkan hati kita pada Allah sebagai orang yang takut pada Allah. Pertama, hadapkan hati kita, hadapkan pikiran kita, hadapkan panca indera kita kepada Allah. Untuk apa? Sifat khasyah, takut kepada Allah. Yang kedua, jaga lisannya, jaga lisannya, jaga telinganya, jaga matanya, jaga hidungnya, jaga kakinya. Itu pengamalan daripada maqama Ramadana imanan wahtisaban ihtisaban. Kata-kata wahtisaban. Jadi hadapkanlah hatimu, gunakan panca inderamu sebaik-baik mungkin. Untuk apa? Untuk tidak maksiat. Digunakan untuk nilai ibadah, untuk mengetahui mana ibadah, mana yang tidak ibadah. Melu ngaji. Di hadapan guru, ojo belajar dewe, ojo memaham dewe lewat buku. Tidak benar. Melu ngaji di hadapan kiai, datanglah kiai di dalam majelis taklim, ikut mengaji. Nanti akan dituntun oleh guru di mana ilmunya sanadnya sambung kepada Rasulullah. Karena banyak orang belajar melewati Al-Qur'an, melewati hadis, moco ecek penceng, moco artine wae terjemah. Bagaimana akan menjelaskan maksud daripada isi Al-Qur'an? Al-Qur'an ada al, tidak ada al, itu beda. Harokat ini ngono beda maksudnya. Makanya ngaji yo. Lek pengen bener ibadah ngaji yo. Para usaha ngaji yo sing tenanane ngarepe guru. Ini saran saya. Insyaallah aman. Pesan dari Abah ngaji. Ngaji yo di hadapan guru bener. Jangan gengsi ngaji. Jangan gengsi. Karena apa? Buat apa ibadah tidak ada nilai ibadah? Kalau tidak benar. Bener wae kadang-kadang niatnya salah. Ada ilmu tasawuf, tasfiyatul qalbi. Fikih bener. Hal-hal yang bener, tapi artinya salah. Loh, makanya itu dicontoh. Ya kan? Jadi ada ibadah zahir, ada ibadah itu dua. Baik, Abah. Dalam menghindari atau mencegah maksiat-maksiat biasanya di masyarakat ada istilah kayak gini, daripada kamu reno-reno wes babu ae lah, tidur aja gitu. Nah, ini mungkin Abah bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, bagaimana sih cara pemanfaatan waktu di bulan puasa selain tidur gitu. Gini, para ulama harus terjun, para kiai harus terjun, para orang yang alim harus terjun. Terjun apa? Yukhrijuhum minadz-dzulumati ila. Kita nggak boleh bertatap muka pada tuh mengajar toh. Kita berdampingan seseorang kudu menyampaikan tausiah. Kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak, kita punya menantu. Dudukkan puasa sih bener. Jaga lisan. Tolong sampaikan tetangga. Kalau gitu. Saya menyampaikan kepada anakku, pada istriku, kepada mantuku. Tapi saya pesan kepada istri, anak, mantu, sampaikan kepada tangga. Iya kan? Pulang susaku mbak ahliku. Nah, di sini ada poso kok sampai tonggone aman. Tanda-tandanya poso sih bener. Itu kalau memang anggota tubuhnya tidak mengganggu orang sampai tetangganya aman. Coba. Puasa kok tetangganya
merasa nggak aman karena kita banyak mencemooh dan gimana. Karena kita secara individual mempunyai tugas agama untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain dengan cara bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tingkep alhamdulillah, gak tingkep aja murid-murid banyak menyampaikan kebenaran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita nggak boleh memaksa kebenaran supaya diterima, nggak boleh. Ya wajib menyampaikan kebenaran. Dungo buku-buku yang saya sampaikan mendapat hidayah. Kita wajib menyampaikan ilmu, mengajar ilmu. Kita doakan semoga murid saya menerima ilmu dan mendapat hidayah. Ya gitu deh. Kita nggak pusing-pusing. Kita tugas sudah selesai. Kita menyampaikan ilmu sudah diterima, alhamdulillah. Gak diterima urusan Gusti. Yang penting satu, kita itu menjadi pemimpin. Kullukum ra'in, ya kan? Kullukum ra'in. Kamu ini pemimpin. Sapa anggotamu? Istri. Sapa anggotamu? Anak. Sapa anggotamu? Manatu. Arahkan mereka. Jadikan mereka santri. Jadikan mereka murid. Ajari mereka. Setelah tamat ilmunya, sampaikan. Tugas kamu menyampaikan ilmu. Di mana ilmu saya dari gimana guruku dari guru sampai ke Rasulullah. Itu yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sangat ingin. Jadi tidak ada orang yang belajar tanpa guru, pasti sanatnya mitas. Melok ngaji Nahdlatul Ulama beres. Jadi gitu ya. Enggak ngawur, ada sanatnya. Yang khatam hadis arba'in sangat tidak ada sampai Imam Nawawi. Ngaji kitab fikih sampai ke pengarang. Ngaji kitab musim sampai itu semuanya. Karena apa? Ngaji nih dari guru nih dari orang awam. Melok ngaji Nahdlatul Ulama beres. Jadi pemanfaatan waktu di bulan Ramadan ini tidak terlepas dari peran para ulama. Harus peran ulama tidak harus Ramadan. Iya, selama kita berakal, selama kita bernyawa, tugas panjenengan semuanya adalah apa? At-tabligh. Ya dah? Wa ta'lim wa tarbiyah. Is nyampe ilmu, mengajar dan mendidik. Yes. Kalau nggak bisa kan nggak ada yang sempurna. Walau harus balighu anni walau ayat. Saiki ilmu diulang. Enteng wong jo sampai duwe ilmu saayat gak diulang belas. Terus kita sebagai umat Rasul ditanya oleh Rasul ilmu sing sapa aku mbok sampai napa durung jawaban gimana? Mboten nyampe no Gusti kula mek nyambut gawe tok piye? Coto ora? Coto. Satu ayat sampai juga iso maca apa? Maca terangnya. Macak nih. Gak iso isine, wacane tok. Selesai. Saya itu paling sedih. Umat Islam tidak pernah baca Al-Qur'an. Lebih sedih lagi demek wae atau demek Al-Qur'an. Ngrangkul ra tau. Ya Allah, ngono kok atine pengen tenang gitu. Ya itulah. Dalam Ramadan jangan farig, lesan jangan nganggur dari Al-Qur'an. Kuping jangan farig, jangan kosong nganggur dari mendengarkan Al-Qur'an. Gak gondok maca Qur'an. Gak iso maca Qur'an, rungokne Qur'an. Gak krungu sing maca, gak iso maca rangkul Qur'an. Wal Qur'an yashfa'. Qur'an adalah menyampaikan. Ini sudah berusaha. Iyalah. Kita kebaikan itu tingkat-tingkat. Saya dengan mereka beda. Yang iso maca kok ibadah tenan belum atine gurung karuan mesti. Ya ada preman masuk Islam. Ada preman ingin tobat. Ada preman ingin tobat masuk pada golongan ulama, ditolak karena dia preman. Kamu bukan kelasnya. Akhirnya ngalih. Jawabannya wong kumpul wong apik angel kok nglakoni apik cepet. Katanya preman, kumpul wong apik angel kok nglakoni apik. Akhirnya apa? Allah dawuh Nabi Musa, "Kanana sing apik-apik ki neraka-ne mlebu swarga-ne kari karo wong kemah." Karena nangis apa? Tobat. Dia apik takab. Jangan takabur menjadi orang baik. Pemirsa, jangan takabur menjadi orang baik. Jangan merasa berjuang untuk berjuang. Sing ikhlas. Sama-sama saya juga gak bener. Sing ikhlas. Insya Allah.
Mayu TV oke. Baik, terima kasih Oke, Abah. Kita alhamdulillah. juga sebentar lagi untuk istirahat. Baik pemirsa Malu TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di program Santri Sowan Kiai di Manu TV. Sejukkan hati, damaikan jiwa.